Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini hingga di titik ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas 3 kesalahan dari seorang mualaf yang bernama André Ho. Sebelum kita akan bahas bersama-sama, kita lebih dulu melihat apa yang dikatakan oleh mualaf satu ini. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang, pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangannya Maria, dan Maria mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Yesus berkata, "Kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapakku?" Nah, teman-teman sekalian, di dalam cuplikan video tadi ada 3 kesalahan yang saya temukan dari penjelasan mualaf André Ho. Cerita yang diungkapkan oleh mualaf André Ho itu terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua, teman-teman. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan 46. Teman-teman nanti bisa lihat dengan cermat begitu ya. Ada 3 kesalahan. Yang pertama adalah cerita itu ada tatkala Yesus sedang berusia 12 tahun dalam catatan Alkitab. Sedangkan mualaf André Ho mengatakan saat itu Yesus berumur 13 tahun. Berjalan di pasar bersama dengan Maria. Nah, teman-teman saya akan buktikan kesalahannya ada di mana. Ya, saya akan bacakan kutipan cerita yang berdasarkan firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman supaya tahu bagaimana alur cerita itu. Saya akan bacakan ya. Ayat yang ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Perhatikan di situ. Jadi pada waktu itu orang tua Yesus bersama dengan Yesus tentunya tiap-tiap tahun itu berada di Yerusalem pada hari raya Paskah. Kenapa pada waktu itu bersama dengan Yesus? Nanti saya jelaskan. Jadi situasinya adalah tiap tahun itu sudah menjadi kegiatan tahunan orang tua Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, kemudian di dalam ayat 42 dikatakan di sana, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi, ketika Yesus berumur 12 tahun, dia bisa ikut dengan papa mamanya, kan begitu ya? Yaitu Yusuf dan Maria itu ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Teman-teman perlu ketahui bahwa ketika orang-orang pada waktu itu pergi ke Yerusalem, itu tidak sendiri, tapi berkelompok, jumlahnya banyak begitu. Jadi sangat ramai. Dan tidak heran tatkala Yesus itu bersama dengan anak-anak yang lain. Nah, ketika pulang gitu ya, perhatikan ayat 43, saya akan bacakan. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Jadi ketika orang itu semua pada pulang, Yesus masih di Yerusalem. Dan orang tuanya nggak ngerti. Kenapa kok nggak ngerti? Karena biasanya seusia Yesus 12 tahun, dia bisa main dengan teman-temannya yang seusia sebayanya. Maka papa mamanya yaitu Yusuf dan Maria itu tidak khawatir gitu ya. Karena mungkin saja Yesus bersama dengan anak-anak yang lain bermain bersama. Nah, teman-teman, saya akan tunjukkan di mana letak kesalahan daripada mualaf André Ho. Yang pertama ada dia menyebutkan saat itu Yesus berusia 13 tahun. Jelas,
catatan Alkitab tidak mengatakan 13, tapi catatan Alkitab jelas-jelas mengatakan usia 12 tahun. Yang kedua adalah tatkala mualaf Andreho itu mengatakan saat Yesus sedang berjalan bersama Maria di pasar. Kenapa itu ditafsirkan di pasar? Karena jumlahnya banyak, mungkin ya, mungkin. Bayangan mualaf Andreho yang rame itu cuma pasar. Sedangkan yang lain tidak rame begitu ya. Jadi dia mengira kerumunan orang banyak pada waktu itu gitu ya. Sehingga tidak bisa mencari Yesus itu di pasar begitu. Kenapa kok enggak di tempat lain saja tafsirannya begitu ya. Teman-teman, jelas ini salah kaprah gitu ya. Jelas ini penjelasan yang keliru besar. Karena Yesus pada saat itu jelas-jelas masih di Yerusalem, sedangkan papa mamanya, yaitu orang tuanya Yesus, yaitu Bunda Maria yang disebutkan mualaf Andreho gitu ya. Maria bersama dengan suaminya itu sudah pulang, sedangkan Yesus masih di Yerusalem. Jadi bukan di pasar, ya, bukan di pasar. Ini salah, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman. Nah, ketika ketemu, kata mualaf Andreho, ya, Yesus sedang berbincang dengan para nabi atau katanya para dukun. Sejak kapan di bait Allah itu ada dukun? Teman-teman coba perhatikan di dalam ayat yang ke-46 ya. Saya akan bacakan untuk kita ya. Lukas pasal 2. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi yang ditafsirkan oleh mualaf Andreho adalah kata alim ulama. Itu ditafsirkan atau dikatakan oleh mualaf Andreho sebagai nabi-nabi atau dukun-dukun. Padahal alim ulama ini adalah pengajar Taurat. Sejak kapan seorang pengajar Taurat itu disebut dukun? Demikian juga sejak kapan guru ngaji itu juga disebut dukun? Kan enggak. Guru ngaji ya guru ngaji. Kenapa mualaf ini bisa menafsirkan dukun begitu? Kalau di dalam agama Kristen, setiap minggu itu ada namanya ibadah sekolah minggu. Itu yang ngajar adalah pembina-pembina atau guru-guru sekolah minggu yang mengerti tentang Alkitab. Sebutannya adalah guru sekolah minggu, bukan dukun sekolah minggu. Kan lucu aja begitu ya. Jadi Ko Andre gitu ya, kalau Ko Andre ini nggak ngerti tentang Alkitab, jangan ngomong soal Alkitab. Justru adalah engkau sedang menyebarkan kebodohanmu tentang Alkitab. Ya, jadi ada 3 kesalahan. Dari bagian secuil itu aja sudah kelihatan betul bagaimana Ko Andre menjelaskan dengan kebodohannya. Dia nggak ngerti soal kitab. Ngutipnya salah, tafsirnya salah, penjelasannya pun juga kurang tepat. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, gitu ya. Kalau teman-teman berjumpa dengan mualaf-mualaf demikian, jangan gampang percaya. Cek dulu kebenarannya di Alkitab. Karena saya percaya orang-orang yang mengaku mualaf-mualaf itu yang tidak ngerti Alkitab, dia bisa saja ngomong seenaknya sendiri. Seperti mualaf Andreho yang kita bahas hari ini. Dia hanya ngomong ngalor ngidul tanpa membuka ayat Alkitab dengan baik, sehingga penjelasannya juga ngawur. 12 tahun dikatakan 13 tahun. Sedang di bait Allah dalam perjalanan pulang bersama dengan orang tuanya, itu juga salah. Padahal Yesus masih ada di Yerusalem, tidak bersama dengan orang tuanya pulang. Ya kan? Kemudian alim ulama disebutkan di dalam Alkitab, ditafsirkan sebagai nabi-nabi atau dukun. Aduh, Ko Andre, kalau Ko Andre sudah jadi mualaf, saya mendoakan Ko Andre untuk tetap bertekun dengan agamamu yang baru. Perdalam itu agamamu yang baru. Jangan singgung-singgung lagi soal kekristenan. Saya percaya pasti kamu akan nyinggung dengan hal-hal yang salah, seperti yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Teman-teman, bila teman-teman terberkati akan adanya channel ini, silahkan subscribe, like, dan share. Dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua dimanapun kalian berada.
God bless you.